Gladi adalah salah satu contoh luka memar karena tersandung yang sering terjadi pada anak-anak. Oleh karena itu, para orang tua bisa mengatasi dan melakukan langkah-langkah berikut ini. Cikidot. Berikut langkah-langkah cara mengatasi luka memar pada anak. Langkah pertama, kompres dengan air hangat pada bagian yang terbentur supaya pembuluh darah tidak menggumpal. Kompres ini dilakukan selama 3-5 menit. Langkah kedua, kompres ini diganti menggunakan air dingin atau es batu. Ini adalah contoh gigitan laba-laba yang bisa terjadi kapan saja pada anak-anak. Awalnya gigitan laba-laba tidak menyebabkan rasa sakit. Namun lama-kelamaan bisa memunculkan luka atau radang yang terasa nyeri. Kemudian gigitan tersebut akan meninggalkan bekas berwarna merah hingga beberapa hari. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan. Langkah pertama, tangkaplah laba-laba yang menggigit Anda. Langkah kedua, bersihkan gigitan luka laba-laba dengan air mengalir atau sabun. Setelah itu, keringkan dengan handuk secara perlahan. Setelah itu, gunakan kompres dingin dengan menggunakan air dingin atau es batu selama 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Salwa. Dalam video kali ini, saya akan mempraktikkan simulasi CPR atau RJP, yaitu resusitasi jantung paru. Tindakan ini dilakukan ketika seseorang mengalami henti jantung paru atau untuk mengembalikan sirkulasi darah dan fungsi pernapasan pada seorang yang mengalami henti jantung paru. Langkah yang pertama harus diperhatikan yaitu tempatnya. Tempat yang kita gunakan harus aman dan terhindar dari bahaya untuk diri sendiri atau untuk pasiennya atau juga untuk orang lain. Kemudian simpan atau letakkan pasien atau anak pada daerah yang datar dan keras. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengecek keadaan anak dengan cara menepuk-nepuk bagian bahunya dan memanggil-manggil namanya. Dek, bangun dek. Ketika hal tersebut telah dilakukan, kemudian tidak ada respon, maka selanjutnya kita akan melakukan kompresi pada anak. Dilakukan dengan cara meletakkan satu tangan di bagian tengah dada anak, kemudian tekan sedalam 3-4 cm ke dalam dada anak. Pastikan tangan kita lurus dan kaki kita sejajar dengan bahu anak. Tekan bagian dada ini sebanyak 30 kali dengan ritme cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 29, 30. Setelah hal itu dilakukan, kemudian langkah selanjutnya adalah membuka pernapasan anak dengan cara mengangkat kepala anak sedikit ke atas, kemudian tahan bagian dahi anak, buka mulut anak, dan selanjutnya kita akan memberikan napas buatan dengan cara menutup hidung anak dan kemudian kita menarik napas kemudian berikan kepada anak. Lakukan hal tersebut sebanyak 2 kali. Lakukan siklus tersebut sampai anak sadarkan diri atau sampai bantuan medis datang. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simulasi ini saya beri judul pertolongan pertama untuk anak saat mengalami mimisan yang akan diperagakan oleh saya dan Aren sebagai tujuan dari simulasi ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah pertolongan pertama yang tepat pada anak saat mimisan. Langkah-langkah yang harus dilakukan ketika anak mimisan. Yang pertama, dudukkan anak dengan posisi kepala agak menunduk dan minta agar ia tidak bersandar. Kedua, tutup hidung menggunakan tisu, namun hindari memasukkan tisu ke dalam lubang hidung. Yang ketiga, tekan secara perlahan bagian kuping hidung anak selama sekitar 10 menit. Setelah 10 menit, lepaskan dan perhatikan apakah pendarahan sudah berhenti atau belum.
Selanjutnya, jika pendarahan belum berhenti, ulangi langkah tersebut atau kompres pangkal hidung anak menggunakan air dingin untuk menghentikan pendarahan. Simulasi ini saya beri judul langkah-langkah pertolongan pertama untuk anak saat tersedak makanan, yang akan diperagakan oleh saya dan Nurholila sebagai model. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah pertolongan pertama yang tepat ketika anak tersedak makanan. Saat melihat tanda-tanda anak tersedak, usahakan jangan panik dan tetap tenang, lalu perhatikan pernafasan anak, lakukan teknik Heimlich. Pastikan setelah objek keluar, anak tidak terjadi komplikasi lebih lanjut. Jika anak kesulitan bernafas, segera hubungi nomor-nomor darurat. Sekian video dari Kelompok Terima kasih.